Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Ternyata aku anak orang kaya. Bagian 91. Lina sudah tidak melihat Erwin selama beberapa hari ini. Jadi tentu saja sangat merindukannya. Meskipun masih mengirim pesan sesekali, tapi itu tidak dapat dibandingkan dengan bertemu secara langsung. Erwin juga sudah tidak melihat Lina selama beberapa hari. Dan sama rindunya juga. Setelah beberapa saat mereka berdua pun baru mulai berinteraksi. Aku membawakanmu beberapa kosmetik. Jadi kamu tidak perlu membeli barang-barang seperti ini lagi di masa depan. Kata Erwin sambil membawa Lina ke depan mobil. Setelah membuka pintu mobil, di sana terlihat isi mobil yang penuh dengan kosmetik Chanel. Mulut Lina pun terbuka dengan ekspresi terkejutnya. Semua ini untukku. Iya, bagasi masih ada. Kata Erwin sambil membuka bagasi dan memperlihatkan isi yang penuh dengan berbagai kosmetik Chanel. Itu sekali lagi mengejutkan Lina. Erwin, kenapa beli sebanyak ini? Semuanya dari Chanel lagi. Pasti tidak murah kan? Mulut Lina terbuka lebar dan tampak terkejut. Tetapi hatinya tersentuh sekaligus senang. Ternyata Erwin selalu peduli dengannya. Tidak mahal-mahal juga. Tokonya ada diskon. Aku juga dapat gaji dan bonus. Jadi beli sedikit banyak. Kamu boleh kasih tante, teman-temanmu, atau Fiona juga. Sambil berbicara, Erwin mengeluarkan semua kosmetik dari mobil dan menyisakan beberapa set untuk Anita dan Lisa. Lina juga tidak menganggur. Dia buru-buru membantu memindahkan semua kosmetik ke dalam rumah. Erwin, minumlah air. Lina memberi Erwin sebotol air, membawakan handuk dan menyeka keringat di dahi Erwin. Gerakannya sangat lembut dan matanya penuh dengan bayangan Erwin. Di mana orang kamu? Melihat sila ini sunyi, Erwin bertanya tanpa sadar. Mereka sedang pergi membahas rencana investasi perusahaan baru di tempat kakekku. Siangnya mereka harus sibuk dengan urusan sendiri. Malamnya harus berkumpul di tempat kakekku untuk membahas perencanaan perusahaan baru dan juga investasi di distrik baru utara kota. Setiap kali selalu pulang dengan wajah merah habis berdebat. Lina menghela nafas. Dia benar-benar tidak tahu apa yang harus diperdebatkan. Benarkah? Lumayan capek ya? Erwin tidak menyangka kakek Lina akan begitu mementingkan investasi dan perencanaan distrik baru utara kota kali ini. Tampaknya visinya memang tidak biasa. Dan itu jelas demi kebaikan masa depan anak dan cucunya. Tepat ketika Erwin dan Lina sedang mengobrol dengan santai, Mary dan Lucas pulang dengan ekspresi yang kurang bagus. Bahkan mereka sudah berdebat sebelum masuk. Kita semua sama-sama investasi 200 miliar. Tapi kenapa kita cuma dapat 10% saham? Sedangkan kakak tertua mendapat 20% saham. Bahkan anak ketiga saja juga dapat 20% saham. Orang tua ini jelas pilih kasih. Apakah dia tidak punya putra? Jadi tidak bisa mewariskan harta untuk keluarga Alida kita. Mary masuk sambil marah-marah. Sudahlah. Bukannya adik keempat juga dapat 10%. Selain itu bukannya masih tersisa 40%. Kita masih punya kesempatan di masa depan. Meskipun Lucas juga sangat tidak senang, tetapi bagaimanapun juga ini adalah keputusan Tuan Besar. Jadi dia tidak dapat menyangkalnya. Tuan Besar jelas pilih kasih. Sisa 40% saham itu juga tergantung siapa yang berkontribusi atau berinvestasi lebih banyak. Lagi pula tidak diberitahu akan diwariskan untukmu. Jadi jangan berharap terlalu tinggi. Mary akhirnya sampai pada kesimpulan ini. Dan baru menyadari Erwin yang ada di rumah. Erwin, kenapa kau datang selalu tinggi? Mary terkejut melihat Erwin ada di sini, tapi Lucas justru sangat ramah. Karena sudah lama tidak melihat Erwin mampir ke sini. Erwin, kamu akhirnya datang melihat Lina. Lina itu sangat merindu kamu. Ngomong-ngomong, mau makan malam bersama? Biar paman bantu pesan. Sambil berbicara, Lucas mengeluarkan ponsel dan bersiap untuk memesan makan malam. Akhir-akhir ini mereka sering pulang malam dan memesan antar makanan, jadi sudah mulai terbiasa. Aku datang untuk memberi hadiah. Kata Erwin sambil menunjuk ke arah kesimpulan kosmetik Chanel. Dan baru saat itulah Mary menyadari bahwa separuh ruangan sudah penuh dengan kosmetik Chanel. Yang membawanya terkejut sekaligus tersenyum. Erwin memang pengertian. Baru-baru ini Tante sedang begadang, jadi wajah semakin menua. Kebetulan Tante membutuhkan masker untuk menjaga kulit tetap terhidrasi. Setelah itu dia bergegas mengambil kosmetik dan masker wajah.
Lukas diam-diam memanggil Erwin ke samping setelah memesan antar makanan dengan ponsel. Erwin, uang paman sedikit ketat baru-baru ini. Dana perusahaan sudah terpakai untuk pembangunan hotel di timur kota. Tetapi perusahaan baru yang didirikan kakek Lina ini butuh investasi 200 miliar dariku. Jadi, apa boleh pinjam dulu? Tidak masalah, kalau ku beri 400 miliar kira-kira bisa dapat berapa persen sahamnya? Erwin sepertinya baru saja mendengar mereka berbicara tentang tuan besar telah menyisakan 40% saham bagi yang ingin investasi lebih atau berkontribusi lebih. Jadi Erwin berpikir untuk membantu Lukas mengambil lebih banyak saham di perusahaan baru. 400 miliar. Lukas menghirup udara dingin. Erwin ini benar-benar santai sekali. Dengan adanya calon menantu kayak ini, Lukas yakin kedepannya pasti tidak akan ada masalah. Sehingga sangat bersemangat. 400 miliar setidaknya bisa dapat 15%. Terima kasih banyak, Erwin. Kamu ini memang layak menjadi menantuku. 15% terlalu sedikit. Kira-kira harus investasi berapa banyak untuk mendapatkan lebih? Erwin tidak terlalu puas dengan rasio saham ini karena terlalu sedikit. Selain itu, dia juga sangat optimis dengan perusahaan baru yang didirikan oleh kakek Lina. Sehingga, ia juga ingin mengambil kepemilikan saham. Tersisa 40% saham. 20% tersedia untuk yang ingin berinvestasi lebih. Tapi ini setidaknya butuh 800 miliar. Ditambah 200 miliar yang kuinvestasikan. Kira-kira totalnya bisa 1 triliun. Lukas berkata dengan ekspresi serius setelah perhitungan yang cermat. Oke, kalau begitu akan kuberi 1 triliun. Jadi bisa dapat 30% dari saham perusahaan baru. Kamu tidak perlu kembalikan 1 triliun ini. Sedangkan tambahan 20% saham itu anggap saja investasi dariku. Tapi sementara ini pemegang sahamnya atas namamu. Setelah perusahaan baru sudah stabil, kamu cukup transfer ke aku aja. Bagaimana? Mendengar ini Lukas berpikir sejenak, tetapi langsung menjadi bersemangat. Meskipun 20% tambahan saham dipegang atas nama Erwin, tapi sementara ini menantunya namanya terlebih dahulu. Ini berarti pengaruhnya di perusahaan akan sangat besar sekali. Walaupun ditransfer keluar nanti, tuan besar seharusnya tidak ada komentar. Lagi pula Erwin adalah kekasih Lina dan bukan orang luar. Kakak tertua dan adik ketiga mendapat 10% tambahan karena memiliki putra. Itu sudah membuat Lukas tidak senang untuk waktu yang lama. Dan sekarang ada kesempatan untuk mengalahkan mereka. Lukas tentu saja tidak akan menolak. Belum lagi, dia tidak harus membayar kembali 200 miliar yang dipinjamnya. Yang berarti dia dapat memegang 30% saham di perusahaan baru tanpa harus mengeluarkan sepeser pun. Karena mungkin dia akan menolak keuntungan sebesar ini. Oke, menurut paman ini sangat bagus, sesuai dengan perkataanmu saja. Lukas sangat bersemangat. Erwin ini jelas tidak biasa. Karena dapat dengan santai mengeluarkan 1 triliun rupiah. Dia tentu harus menyuruh putrinya untuk mempertahankan orang kaya ini agar tidak direbut oleh wanita lain. Tak lama kemudian, setelah antar makanan tiba, Erwin kebetulan lapar. Jadi makan bersama yang lainnya. Saat tengah malam, Erwin baru meninggalkan rumah Lina dan kembali ke villa Teluk A. Sudah lama tidak pulang. Jadi Erwin sangat merindukan rumah ini. Tapi dia hanya akan menginap 1 malam saja. Dia sudah terbiasa tidur di sofa. Tapi begitu tidur di tempat tidurnya yang besar, itu terasa sangat nyaman sekali. Sehingga malam ini adalah tidur malam ternyenyak dalam beberapa hari ini. Keesokan harinya, ketika matahari sudah terbit, Erwin baru bangun dan Anita sudah menyiapkan sarapan. Sementara Lisa sedang berlatih tinju. Tuan Muda, sarapannya sudah siap. Anita masih sangat patuh seperti biasa dan sangat senang melihat Erwin pulang. Rumah sendiri memang yang terbaik. Ada Anita yang membuat sarapan untuk. Erwin berkata dengan emosional, meskipun dia tidak harus melakukan pekerjaan rumah saat tinggal di Villa Fancy Garden, tapi masih harus memasak setiap hari, yang merupakan kerjaan yang tidak mudah dan melelahkan. Saat sarapan, Erwin memanggil Lisa. Lisa, nanti kita ke utara kota. Aku ingin kamu bantu aku ikut beberapa pertandingan tinju. Kalau menang, akan kukasih hadiah. Kata Erwin dengan serius. Baik, Tuan Muda. Lisa mengangguk dan menjawab dengan serius juga. Erwin sangat puas dengan Lisa. Ketika pergi ke tempat tinju hitam bawah tanah nanti, pasti ada banyak orang-orang dari ketiga keluarga besar utara kota di sana. Taruhan dengan Anton itu hanyalah permulaan. Yang terpenting adalah Erwin ingin memanfaatkan ini sebagai titik masuk secara resmi untuk campur tangan dalam kekuatan lingkaran bisnis di utara kota. Jadi, dia tidak ingin kalah dalam taruhan ini. Dan lebih tepatnya, tidak boleh kalah.
Sebelum pergi ke stadion tinju hitam bawah tanah di utara kota, Erwin mengantar Lisa ke Villa Fancy Garden barat kota lagi untuk menjemput Giselle. Giselle akan mengembangkan bisnis di utara kota. Jadi, bawaannya untuk bertemu dengan orang-orang penting di utara kota itu cukup penting. Namun ketika Giselle melihat Erwin memasuki villa, reaksinya cukup dingin dan memiliki kantung mata hitam di bawah matanya, yang jelas tidak tidur nyenyak tadi malam. Giselle, tidurmu tidak nyenyak tadi malam? Ada kantung mata hitam di bawah matamu? Tanya Erwin dengan khawatir. Ada kantung mata hitam? Giselle sedikit terkejut. Dia sendiri tidak menyadarinya. Pikirannya kemana-mana sejak berbaring di tempat tidur tadi malam. Sepertinya memang tidak tidur nyenyak. Nora tidak bisa menahan diri dan mengangguk. Ya, sepertinya tidur Kak Giselle kurang nyenyak. Begitu ya. Mungkin banyak tekanan baru-baru ini. Bagaimanapun sangat sulit untuk mengembangkan bisnis di utara kota. Giselle membuat alasan yang masuk akal. Tapi matanya yang indah dan seksi melirik diam-diam ke arah Erwin. Ini salahmu. Memikirkan Erwin pergi dan menghabiskan malam bersama Lina, pikiran Giselle mulai kemana-mana. Sehingga tidak tidur nyenyak. Jangan terlalu tertekan. Nanti kita ke stadion tinju hitam utara kota. Kalau aku menang nanti, mungkin situasimu di utara kota akan jauh lebih baik. Erwin berkata sambil tersenyum. Tugas yang harus dituntaskan di stadion tinju hitam bawah tanah cukup banyak. Mengenai apakah bisa membuka pasar di utara kota itu semuanya tergantung pada taruhan hari ini. Serius? Kalau begitu, ayo, cepat kita pergi. Giselle masih sangat peduli dengan pengembangan bisnis utara kota. Bagaimanapun dia itu manajer umum perusahaan baru Lowe's Group di distrik utara kota. Jadi tentu ingin meraih beberapa prestasi. Erwin mengangguk. Dia akan membawa Giselle ke utara kota. Lisa duduk di kursi belakang tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan tampak sangat dingin. Giselle juga pernah bertemu dengannya satu kali. Kesan Lisa yang dingin dalam pandangan Giselle masih cukup baik, tapi Giselle masih tidak berani berbicara dengannya. Setelah lebih dari setengah jam, Erwin dan yang lainnya akhirnya tiba di klub hiburan Fox yang terkenal di utara kota. Dan stadion tinju hitam bawah tanah tepat berada di lantai dasar klub hiburan Fox itu. Klub hiburan Fox ini adalah milik keluarga Lois utara kota. Sangat terkenal dan hampir merupakan bangunan landmark. Merupakan jenis klub hiburan komprehensif yang mengintegrasikan bar, pijat, dan juga pemandian. Namun banyak layanan yang disajikan adalah bisnis hitam, dan juga pertaruhan tinju hitam adalah salah satunya. Erwin keluar dari mobil bersama Lisa dan Giselle. Dua patung batu singa yang besar ditempatkan di kedua sisi pintu masuk klub hiburan itu. Ada juga banyak penjaga keamanan kekar yang menjaga di pintu masuk. Para penjaga keamanan ini jelas bukan penjaga biasa. Semuanya pasti sangat kuat bertarung. Dekorasi di sini juga sangat mewah. Tidak kalah jika dibandingkan dengan klub hiburan mewah di pusat kota. Melihat hal ini, Erwin tidak bisa menahan cemberutnya. Keluarga Lois cukup kaya juga ternyata. Klub hiburan Fox ini sendiri sepertinya sudah menghasilkan ratusan miliar tiap tahun. Ketiga keluarga besar di utara kota itu dulunya berawal dari gangster bisnis hitam. Jadi tidak heran sih, masih membawa suasana bisnis hitam dan orang kaya baru. Giselle membuat komentar singkat dan tepat tentang ketiga keluarga besar ini. Akurat dan jelas, kata Erwin mengangguk. Tiga keluarga besar di utara kota ini tidak dapat dibandingkan dengan keluarga kaya di kota Bandung. Pertama, latar belakang mereka tidak baik. Kedua, gaya perilaku yang terlalu gangster. Dan ketiga, itu selalu tidak mengikuti aturan bisnis dan sering diselesaikan dengan kekerasan. Sehingga harus ekstra hati-hati jika ingin menghadapi mereka. Karena bisa saja akan kehilangan nyawa di sini. Ayo masuk. Erwin masuk lebih dulu. Dan di sana ada banyak orang di klub hiburan. Kebanyakan adalah orang kaya, baik itu bos atau generasi kedua yang kaya, yang datang ke sini untuk bersenang-senang dan mendapatkan pelayanan. Setelah naik lift, Erwin dan yang lainnya langsung menuju ke lantai bawah tanah yang merupakan stadion tinju hitam bawah tanah. Pada saat ini tidak banyak orang yang datang ke stadion itu, tapi bisa dikatakan tidak sedikit juga. Dalam ruang terdapat 5-600 meter persegi, dan ada banyak arena yang dikelilingi kerumunan. Ada yang taruhan, bersorak di bawah arena dan juga yang berteriak. Di sini sangat mungkin untuk kaya mendadak dalam satu malam.
tapi bisa juga bangkrut dalam satu malam. Namun banyak master bela diri yang datang ke sini untuk menjadi petinju hitam, mendapatkan bonus dan bahkan berpikir untuk menjadi terkenal di sini. Namun tidak sedikit yang menjadi cacat dan terluka di sini, bahkan kehilangan nyawa sekalipun. Aku mengandalkanmu, Lisa. Erwin melirik petinju hitam berotot di atas ring itu, kemudian menoleh untuk menyemangati Lisa. Jangan khawatir sepupuku, petinju hitam ini bukanlah lawanku. Lisa sangat percaya diri. Walau para petinju hitam di atas ring itu sangat kekar, tetapi di mata Lisa mereka hanya bagaikan perisai daging yang terlalu mudah untuk dikalahkan. Sama seperti master sewaan Friendly yang bahkan tidak bisa bertahan satu ronde dengan Lisa. Erwin juga sangat percaya pada Lisa. Sementara mereka berkeliling, Anton yang telah menunggu lama berjalan ke arah Erwin dengan pendamping wanita seksi. Dan di belakangnya diikuti oleh seorang pria muda kekar dengan wajah yang ganas. Dapat dilihat bahwa orang ini adalah petinju hitam yang Anton rekomendasikan. Dia merupakan karakter yang kejam dan sulit untuk dihadapi. Hai, bocah sialan. Aku sudah menunggu lama, kata Anton dengan arogan, karena pengaruh Anton di sini cukup besar. Bagaimanapun juga, dia adalah tuan muda keluarga Lois di stadion tinju hitam ini, dan juga banyak yang menghormatinya. Kebetulan aku juga mencarimu. Kapan pertandingannya dimulai? Erwin langsung ke topik inti tanpa basa-basi, karena dia tidak ingin membuang-buang waktunya. Pertandingan taruhan bisa dimulai kapan saja, tapi mana petinju yang kau bawa? Anton tanpa sadar melirik Lisa dan Giselle di belakang Erwin. Kedua wanita ini lumayan cantik. Yang satunya dingin dan cantik, dan yang satunya lagi menawan dan seksi. Tapi kedua wanita ini tidak terlihat seperti petinju yang bisa bertarung sama sekali. Anton juga tidak merasa kedua wanita ini bisa bertarung. Tentu saja, petinjuku sudah kubawa. Kamu akan melihatnya saat pertandingan dimulai, kata Erwin dengan sudut mulutnya yang terangkat. Jangan bilang kau ingin maju. Lihat saja lengan dan kakimu itu. Digabung sekalipun tidak sebesar lengan petinjuku. Anton tertawa dan mengejek. Bocah sialan ini benar-benar lucu sekali. Cih. Bahkan pendamping wanita seksi di sebelahnya menutup mulut dan ikut tertawa kecil. Jago atau tidak, itu bisa dinilai dari penampilan. Erwin berkata dengan ringan. Dia tidak peduli dengan ejekan mereka, dan tidak berencana untuk bertarung. Benarkah? Kalau begitu aku justru ingin lihat seberapa kuat dirimu. Kalau kau dibuat cacat nanti, jangan salahkan petinjuku yang bersikap kejam. Anton memeringati dengan sedikit jijik dan memandang rendah Erwin. Sudah bawakan Blue Channel yang kau ambil dariku kemarin? Tanya Anton setelah mengingat sesuatu dan ia bertanya. Sayangnya yang ada di sampingnya tidak mendapatkan itu tadi malam. Sehingga Anton tidak diizinkan untuk menyentuhnya. Yang membuat Anton sangat cemas. Jadi bagaimanapun hari ini harus mendapatkan set glaser Blue Channel ini. Kalau tidak Anton akan berakhir menahan nafsu malam ini lagi. Tentu saja sudah kubawa. Aku taruh di mobil. Selama kamu menang, akan kubawa ke sini, kata Erwin dengan ringan. Sebenarnya rangkaian lengkap glaser Blue Channel itu sudah dikasih kepada Nora. Erwin hanya ingin menipu Anton saja. Bagus. Ayo, daftar taruhan diri. Anton berkata dengan tidak sabar. Tunggu, aku belum sebut tentang taruhannya. Kenapa begitu terburu-buru? Erwin berkata dengan ringan. Sebelum datang ke sini, Erwin sudah secara khusus meminta Anita untuk menyelidiki properti Anton. Yang kebanyakan hanya terdiri dari sebagian kecil persen saham saja. Yang hanya ada satu hotel kepemilikan penuh. Terlebih lagi adalah masih hotel bintang 5 bernilai ratusan miliar. Jadi yang diinginkan Erwin adalah hotel bintang 5 ini. Dan bahkan sebelum datang, dia juga sudah menyiapkan kontrak transfer. Agar bisa langsung mendapatkan hotel bintang 5 ini di tempat tanpa menunggu Anton menyangkal nanti. Bocah ini berpikir untuk menang dariku. Baiklah, baik. Katakan saja apa yang kau mau kalau kau menang, ha? Anton berkata dengan santainya, karena menurutnya Erwin tidak mungkin bisa menang melawan petinjunya. Dia sudah membayar beberapa miliar untuk menyewa petinju ini. Dan petinju ini juga telah memenangkan lebih dari lusinan pertandingan untuknya bulan ini. Dengan nihil, kalahan. Jadi menghadapi sama seperti Erwin, jelas merupakan KO dengan sekali pukulan saja. Kudengar, kau memiliki hotel bintang 5 yang namanya Hotel Six Gold. Transfer padaku hotel itu kalau aku menang.
Erwin berkata sambil tersenyum dan memberitahu keinginannya. Oke, tidak masalah. Anton setuju dan tanpa banyak ragu. Karena tidak mungkin bagi Erwin untuk memenangkan pertandingan ini. Menurutnya tidak masalah mau setuju atau tidak. Dia ingin membuat Erwin menaruh harapan. Karena sudah setuju, mari kita mulai. Melihat Anton sudah terpancing, Erwin diam-diam tersenyum. Ikuti aku. Aku sudah siapkan ringnya, ring nomor 4. Tapi sebelum pertandingan harus mendaftar data petinju. Semua pertandingan dan taruhan di sini harus terdaftar. Dan orang di luar ring juga diperbolehkan untuk memasang taruhan. Apakah kau keberatan dengan itu? Sambil memandu Erwin, Anton berbicara tentang aturan di sini. Tidak masalah. Erwin berkata dengan ringan, dia tidak keberatan dengan taruhan orang lain. Dan tak lama kemudian Anton memandu Erwin dan yang lainnya ke tepi arena nomor 4. Di mana ada meja khusus untuk mengisi formulir pendaftaran petinju, serta 2 personil khusus untuk mendaftarkan petaruhan. Rangkaian operasi ini terlihat sangat profesional. Lisa, isi formulir pendaftaran petinjunya. Begitu Erwin meminta Lisa untuk mengisi formulir, pada saat yang sama Erwin juga ingin bertaruh pada Lisa. Karena taruhan semacam ini jelas sangat menguntungkan. Akan sayang jika terlewatkan. Begitu melihat Erwin meminta seorang wanita untuk daftar menjadi petinju, Anton tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Kau cukup beranjak juga ternyata ya. Bisa-bisanya menyuruh seorang wanita yang mewakilimu bertarung di atas ring. Kau tidak serius kah? Petinju keker samping Anton yang sedang mengisi formulir pendaftaran petinju juga melirik Lisa dengan jijik. Dia yakin bisa menumbangkan lawan dengan 1 pukulan jika lawannya hanya seorang wanita. Pertandingan ini benar-benar membosankan. Bersambung.